Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudariku. Jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Semoga kita semua, keluarga kita dan umat Islam dimanapun berada, senantiasa dalam lindungan Allah, dan Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ada video yang lagi viral nih. Lagi viral-viralnya, katanya ada seorang muallaf, ya, yang pergi haji dan melihat Yesus di atas Ka'bah pada saat tawaf, katanya, teman-teman. Benarkah kesaksian itu benar-benar melihat Yesus, dan benarkah laki-laki tersebut benar-benar seorang muallaf, ya, yang berhaji dan kemudian melihat Yesus di Ka'bah? Baik, tanpa harus berlama-lama, kita simak dulu videonya, teman-teman. Dan saya hadirkan 3 video yang berbeda, ya, teman-teman. Jadi ceritanya sama-sama melihat Yesus, sama-sama mengaku sebagai seorang murtadin, dan melihat Yesus itu jubahnya atau bajunya itu lain-lain, teman-teman, ya. Yang satu melihat Yesus jubahnya putih, yang satu melihat Yesus jubahnya merah, terus yang ketiga, teman-teman, ini yang membuat panik, ya. Baik, kita simak langsung videonya, teman-teman. Ini yang pertama yang lagi viral, ya. Artinya supaya menjadi seorang Islam yang kafah, begitu ya. Tetapi setelah beliau naik haji, ya, ketemu Tuhan Yesus. Ketemu Tuhan Yesus di mana itu? Di Ka'bah, waktu di Ka'bah. melakukan tawaf. Tawaf. Oke. Putaran keberapa itu? Mengelilingi Ya. Ka'bah banyak 7 kali. Putaran keberapa? Putaran kelima. Putaran kelima. Bagaimana, apa yang terjadi? Kepala saya itu tanpa sadar menoleh ke Ka'bah, ke atas. Ke atas. Karena Ka'bah itu kan tinggi. Hmm. Ada dorongan yang kuat, saya juga nggak tahu. Padahal waktu manasik haji itu kan diajarkan supaya pada waktu tawaf itu Fokus aja ke depan. mata kita hanya fokus ke orang di depan. Iya. Oke, teman-teman, saya stop dulu, ya. Bagi saya pribadi, kesaksian seperti ini cuma kesaksian lawak-lawak saja, teman-teman, ya. Nggak mungkin seorang muslim dan muslimah percaya dengan kesaksian-kesaksian yang seperti ini. Nggak mungkin, teman-teman. Saya rasa tidak mungkin, ya. Kaki kiri kita ikut kaki kiri melangkah, kaki kanan ikut kaki. Jadi mengikuti, dan jangan melihat ke kiri ke kanan, lihat di kaki orang depan kita. Karena dorongannya kan begitu kuat, ya. Waktu itu 2.500.000 jamaah pada tahun 96. 96, oke. Terus? Nah, jadi saya mematuhi itu. Putaran 1, putaran 2, putaran ketiga, putaran 4, tiba-tiba di putaran kelima kepala saya lihat ke Ka'bah. Itu secara tidak sengaja ya? Tidak sengaja. Hmm. Tidak sengaja. Dan itu luar biasa. Ya karena saya memang tadinya Nasrani, jadi saya tahu Ya. bagaimana Tuhan Yesus itu. Ya. Jadi itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu berdiri di atas Ka'bah melayang, ya, dengan baju putih yang berkilau mengkilat luar biasa. Sinarnya bukan main. Padahal waktu itu kan tengah hari bolong. Tengah hari bolong. Oke, ya. Yesus itu melayang di atas Ka'bah, katanya bajunya putih, ya, teman-teman. Kalau saya pribadi menganggap kesaksian-kesaksian seperti ini ya cuma kesaksian-kesaksian lawak, teman-teman, ya. Orang ini dulunya adalah seorang Kristen, lalu kemudian menikah dengan wanita muslimah, ya. Lalu kemudian bersyahadat. Nah, setelah masuk Islam lalu kemudian berhaji, dan pada saat tawaf di putaran kelima katanya melihat Yesus pakai baju putih, ya. Bagaimana Bapak ini bisa tahu kalau yang dilihat itu adalah Yesus? Kalaulah memang kesaksian Bapak ini benar. Tapi menurut saya pribadi, kesaksian seperti ini ya cuma kesaksian lawak-lawak saja, teman-teman. Ini yang versi pertama, ya, teman-teman. Melihat Yesus di atas Ka'bah berpakaian putih, ya, tidak spesifik wajahnya seperti apa, tidak disebutkan. Ini versi yang kedua, teman-teman. Malam harinya tuh Yesus Tuhan yang hidup datang pada saya.
Saya tidak pernah bermimpi, saudara, bahwa Tuhan Yesus mau hadir di tengah-tengah saya, tengah kehidupan saya selama 3 tahun, saudara. 3 tahun. Yesus, Allahnya orang Kristen, hadir pada diri saya. Dia tertancap di tembok dinding saya yang dia berjubah merah, berselendangkan biru, dan matanya, saudara, ya, matanya itu merah menyala, dan dia menusuk. Oke, ini yang versi kedua, teman-teman. Wanita ini mengaku sebagai seorang murtadin, ya. Selama 3 tahun didatangi oleh Yesus pada saat dalam keadaan sadar, artinya tidak dalam keadaan tidur, ya, artinya melihat secara nyata, melihat Yesus tertancap di tembok, memakai jubah merah, selendang biru, dan matanya merah menyala. Sudah berbeda ya, teman-teman. Di sini pakai baju putih di atas Ka'bah, katanya sih seperti itu. Terus yang kedua, berjubah merah, berselendangkan biru, matanya merah menyala, dan dia tertancap di tembok. Ya, garis bawahi, teman-teman. Kedua-duanya sama-sama mengaku sebagai seorang murtadin. Yang ini mengaku sebagai seorang murtadin, yang ini mengaku sebagai seorang murtadin. Kita masuk ke video yang ketiga. Ini yang kita tunggu-tunggu, teman-teman. Kita hitung ya, dari 100. Aja, jangan. 3, 2, 1. Ini dia videonya. Oke. Loh, ini kok nggak ada suaranya ya, teman-teman ya? Oke, ntar ya. Seperti itu. Waktu saya tertidur dua tahun Oke, lah. ini dia. Oke, ini dia videonya ya, yang kita tunggu-tunggu, teman-teman. Upil Legend, kesaksian Ibu Handayani. Oke, kita tonton videonya. Kurang lebih 2 tahun. Dia belum ngerti apa-apa. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Oke, kakinya kotor, teman-teman, kata Ibu Handayani ya. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Badannya juga kotor sekali, kata Ibu Handayani ya. Dia pakai kolor. Kata Ibu Handayani, dia pakai kolor. Maksudnya, yang dimaksud oleh Ibu Handayani ini, pada saat dia tertidur tapi tidak tertidur, mimpi tapi tidak mimpi, ya didatangi Tuhan, didatangi Yesus gitu maksudnya, teman-teman. Dia itu yang mendatangi Ibu Handayani ini kakinya kotor, tubuhnya juga kotor, dan dia pakai kolor gitu ya. Ini bukan orang Islam yang ngomong loh ya, tapi orang Kristen yang ngomong dia pakai kolor ya. Jadi Handayani ini juga mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin. Yang di sini berbaju putih, yang di sini selendangnya merah, jubah merah, selendang biru. Terus yang di sini, teman-teman, kakinya kotor, tubuhnya kotor, dan dia pakai kolor. Kita nggak usah jauh-jauh ke gambar-gambar Yesus atau lukisan-lukisan Yesus yang beda-beda di setiap negara ya. Kita bertanya dari 3 video ini saja, teman-teman. Mana yang betul nih? Kalau kesaksian mereka adalah kesaksian yang sebenar-benarnya, kesaksian yang nyata, betul-betul melihat Yesus, nih yang betul yang mana nih? Yesus yang berpakaian putih, atau Yesus yang berjubah merah, atau Yesus yang cuma pakai kolor?
Mari kita berpikir dengan akal yang waras ya teman-teman. Oke? Cukup ya teman-teman? Bagi kita ya sebagai seorang muslim dan muslimah, nggak mungkin lah percaya dengan kesaksian-kesaksian seperti ini, nggak mungkin. Kalau saya pribadi menganggap kesaksian seperti ini ya cuma kesaksian lawak-lawak saja. Ya mungkin bagi mereka atau sebagian dari mereka percaya dengan kesaksian-kesaksian seperti ini. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah, mustahil percaya dengan kesaksian-kesaksian yang seperti ini. Ya, yang mana kesaksian mereka antara yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Terus Yesus yang mana yang betul-betul mereka temui? Yang pakai kolor, yang pakai jubah merah, atau yang pakai jubah putih? Mohon maaf apabila ada silap kata, saudara-saudariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.